Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kajian kitab Tanqihul Qaul karangan Syekh Nawawi Al-Bantani bab yang ke-13-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus salis asyara ari bab anu nomor ka-13 fi fadilatis shaumi dina martelakeun kaunggulan puasa. Jadi pada bab ke-13 di kitab Tanqihul Qaul karangan Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan tentang saum. Yang hari ini, bulan ini, tahun ini kita sedang melaksanakan ibadah saum. Sahabat-sahabat Abah dimanapun berada, jangan lupa like, komen, subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Wa qala sareng nyarios Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis kursi, qala nyarios Allah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, as-saumu ari puasa li eta pikeun kami wa ana jeung ari kami ajzi eta ngabales rek ngabales kami bihi kana saum. Kata baginda Nabi dalam hadis kursi diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Maka kita sering mendengar bahwa saum itu adalah saum kejujuran, ibadah kejujuran. Artinya apa? Kita tidak tahu dia Abah lagi puasa atau tidak. Hanya Abah dan Allah sajalah yang tahu. Karena membodohi istri, membodohi suami, membodohi teman-teman, membodohi anak, bisa saja. Seumpamanya tidak ada teman, tengok kiri, tengok kanan, lihat atas, lihat bawah, tidak ada orang, haus, dahaga, kita minum. Orang tidak akan tahu apakah kita batal saumnya, apakah kita sengaja batalnya. Hanya orang yang berpuasa dan Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Maka jelas bahwa saum itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala dan yang akan membalasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pahala saum tidak ada yang tahu, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Ihya disampaikan di setiap amal kebaikan akan dibalas 10 sampai 700 kebaikan. Hanya puasalah yang berbeda. Puasa milik Allah Subhanahu wa taala, puasa yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah 700 kali berapa, kali 1000, kali 1 miliar, hanya Allah yang tahu. Maka bahagialah di bulan Ramadan ini, di 2024 ini, di tahun 1445 Hijriah ini kita diberi umur panjang, bisa melaksanakan ibadah saum sampai hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan pertolongan kita bisa melaksanakan ibadah saum sampai selesai dan saum-saum yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita terbebas dari godaan, kita terbebas dari tipu daya yang membatalkan ibadah saum kita. Semoga saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi simpanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa qala sareng nyarios Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi eta pikeun jalma anu puasa parhatani aya dua kabungahan. Yafrahu bungah si shaim bihi maku farhatani. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang-orang yang melaksanakan puasa akan mendapatkan dua kebahagiaan yang tidak akan dimiliki oleh orang-orang yang di luar orang-orang yang berpuasa. Yang pertama kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, farhatun ingda iftari. Yang pertama bahagia ketika berbuka puasa. Begitu datang maghrib, dari pagi, dari zuhur, dari asar, ditunggu maghrib. Apalagi anak-anak, orang dewasa, ngabuburit, dan lain-lain. Menunggu datangnya maghrib. Begitu datangnya maghrib, luar biasa bahagianya. Itu yang pertama, yang tidak akan dirasakan oleh orang-orang yang di luar orang yang berpuasa. Orang yang tidak berpuasa tidak akan merasakan bagaimana bahagianya ketika datang maghrib. Luar biasa. Kedua, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa farhatun inda liqa'i rabbi. Dan yang kedua, bahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul jazaa wal hisab, di yaumul qiyamah.
penantian terbesar seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti orang-orang yang berpuasa akan bahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Masya Allah. Sahabat-sahabat sekalian, pasti Abah dan sahabat-sahabat sekalian akan merasakan bagaimana kerinduan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul jaza wal hisab. Di dunia saja kita berharap rahmat, hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap rezeki Allah Subhanahu wa taala mengalir kepada kita. Mata kita bisa melihat, hidung kita bisa mencium, telinga kita bisa mendengar, bibir bisa merasakan nikmatnya makanan, bisa mengucap, tangan bisa bergerak, seluruh tubuh bisa bergerak. Itu rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan. Nanti bagi orang-orang yang berpuasa akan merasakan nikmatnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bahagialah Abah dan sahabat-sahabat sekalian ketika lolos dari berbagai godaan saum, lolos dari berbagai upaya tipu daya setan yang akan menggoda kita atau berbagai rintangan dalam pelaksanaan ibadah saum, khususnya di bulan puasa tahun 1445 Hijriah di tahun 2024 ini. Amin ya rabbal alamin. Kita terbebas dari berbagai godaan. Wa qala nyarios Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khulufu fami shaimi, yakin ari bau baham anu puasa atiyabu eta leuwih seungit indallahi mungguh Allah mirrahil miski tibatan seungitna kastori. Kata baginda Nabi, bau mulut orang yang sedang puasa itu menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala lebih harum daripada kastori di surga nanti. Kalau sekarang ada kastori yang sangat harum, menurut pandangan Allah, mulut orang yang berpuasa bau karena diam, karena banyak diam, maka lebih harum di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada minyak kastori. Kalau manusia berpandangan bahwa bau mulut manusia itu menjadi sebuah hambatan, atau menjadi sebuah susahnya bergaul, atau menjadi kurang percaya diri, jangan salah. Menurut pandangan Allah, bau mulut orang yang berpuasa, bau mulut orang yang sedang saum, itu lebih tinggi pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada minyak kastori di surga nanti. Kalau ada minyak kastori sekarang yang paling harum, jauh lebih harum di surga nanti. Bahagianya orang yang berpuasa. Maka jangan malu ketika kita bergaul membaca Al-Quran bau mulut. Orang yang tidak puasa. Lalu ke orang-orang yang berpuasa menyatakan bahwa jangan dekat-dekat, kamu mah bau mulut. Segala macam dengan hinaan, dengan bulian, dengan cacian, dengan makian. Jangan rendah hati. Menurut pandangan Allah, kita lebih harum di pandangan Allah Subhanahu wa taala daripada minyak kastori. Wa qala sareng nyarios Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum misti ka anjeun bil ghanimatil baridah, kana ghanimatil baridah. Qalu nyarios sahabat-sahabat, ya Rasulullah, wa mal ghanimatul baridah, naon ari ghanimah baridah? Kala nyarios Kangjeng Nabi, as-saumu ari puasa fisyita'i dina waktu halodo, al-ghanimatul baridatu eta ghanimah baridah. Sahabat-sahabat Abah dimanapun berada, Rasul mewasiatkan kepada para sahabat dan kita semua, wajib buat kita menjaga, mencari ghanimatul baridah. Apa ghanimatul baridah? Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa ghanimatul baridah? Kata baginda Nabi, ghanimatul baridah as-saumu fisyita'i, saum di musim kemarau, di musim panas-panasnya. Maka kata baginda Nabi, jagalah, milikilah, pertahankanlah puasa di musim kemarau, di musim halodo, di musim curahnya hujan sangat sedikit.
di musim jarangnya hujan, maka itu adalah ghanimatul baridah, kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika musim kemarau, dan biasanya di bulan Ramadan itu kalau musim hujan, hujan terus. Kalau sekarang beberapa hari ini di 2024 ini di Abah hujan terus. Ada hujan kecil, ada hujan yang besar, bahkan ada kemarin kejadian angin yang cukup kencang sekali. Nah, ada juga Ramadan, di saat Ramadan itu kemarau yang sangat luar biasa. Nah, di musim kemarau itu adalah persiapan kita yang harus kita pertahankan bersama. Wa qala sareng nyarios Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sahajal masoma anu puasa siman yauman dina sadintan min ramadhana tina bulan Ramadan, gufiratah bakal dihampura lahu pikeun siman naon ma perkara taqaddama nu ti heula itu ma ming zanbi tina dosana siman, wa ma jeung perkara ta'akhkhara anu paneuri itu ma tina dosa. Kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berpuasa satu hari di bulan Ramadan, hari ini seumpamanya, atau bulan Ramadan yang sudah lalu, satu hari melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, maka dosa mata qaddama yang telah lalu dan yang dosa yang akhir akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa apa? Shaghairudz dzunub. Dosa-dosa kecil yang akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa kecil akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa-dosa kecil kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sangat luar biasa buat kita semua. Kalau akbarul kabair, bermusyrik, itu harus bertobat kepada Allah. Birarum zahbi, harus bertobat kepada Allah. Uququl walidaini, tidak menghormati orang tua, wajib minta maaf kepada orang tua. Ini shaghairudz dzunub, dari dosa-dosa yang lalu, dosa-dosa sekarang akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sangat luar biasa buat kita. Hanya satu hari, apalagi satu bulan full kita melaksanakan ibadah puasa. Selanjutnya kata baginda Nabi, fa iza tamma, di mana sampurna naon Ramadan la yuktabu ma dituliskeun alaihi kasiman naon zanbun dosa ila haulil akhari, nepikeun ka taun anu saja. Kalau tadi dosa-dosa kecil kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika melaksanakan puasa satu hari, saum satu hari di bulan Ramadan. Nah, bagaimana kalau sempurna sesudahnya satu bulan? Maka kata baginda Nabi, dosa-dosa kecil bagi orang-orang yang melaksanakan puasa satu bulan, utuh satu bulan, maka dia sampai tahun yang akan datang, tahun berikutnya, tidak akan dituliskan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau sahabat-sahabat yang memiliki uzur syar'i, seperti datangnya haid, kalau memang sakit, kalau memang haid datang bulan Syawal, segeralah berqadha, karena pahalanya luar biasa puasa di bulan Ramadan. Dan kalau sahabat-sahabat kalau memang sakit, ulama fikih sudah menyarankan apa yang harus dilakukan ketika sakit atau sudah tua renta dan tidak mampu melaksanakan saum, itu harus kita dijaga dengan sebaik-baiknya dan mengikuti aturan para ulama, aturan pemerintah di negara kita, negara tercinta Indonesia. Selanjutnya kata Nabi, fa in mata mangkalamun maut siman qabla ramadhana, memeh bulan Ramadan akhir nusajen yaumal ja'atah, bakal datang siman yaumal kiamati, dina poenan kiamah, walaysa sareng aya alhi kasiman naun zanbun dosa. Dan apabila meninggal dunia sebelum datangnya Ramadan yang akan datang, kalau sekarang 2024 berarti Ramadan 2025, di tengah-tengah perjalanan kita meninggal dunia, orang-orang yang melaksanakan saum di bulan Ramadan tahun ini tidak nyampai usianya ke Ramadan yang akan datang, maka kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
nanti orang tersebut akan datang di hari kiamat walaisa alaihi dzanbun, dan tidak akan memiliki dosa kecil sekecil apapun. Subhanallah. Ini pahala yang sangat luar biasa buat kita. Tapi di lain hadis menjelaskan puasa yang mana yang akan mendapatkan satu harinya dosanya yang lalu, yang sekarang, yang akan datang akan diampuni. Lalu ketika datang Ramadan dia tidak akan dicatat amal kejelekannya, dosanya tidak akan dicatat. Dan kalau tidak sampai ke Ramadan yang akan datang meninggal dunia, dia tidak akan dituliskan dosa-dosanya dan akan dimasukkan kepada surga Allah. Di hadis yang lain, puasa yang seperti apa? Yang seperti itu adalah man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Jadi saum yang betul-betul ihtisab karena Allah dan saum yang benar-benar iman kepada Allah. Maka bahagialah kita sebagai orang mukmin, seorang muslim yang mencintai Allahnya dengan lillah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan seluruh perintahan Allah, khususnya di bulan Ramadan ini. Kita mudah-mudahan dicatat keimanan kita, lillah kita, karena Allah kita melaksanakan ibadah saum dan ibadah-ibadah sunat yang lainnya menjadi catatan amal baik di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa qala sareng nyarios Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau azina lamun ngizinan sallahu Gusti Allah lis samawati pikeun pirang-pirang langit wal ardi jeung bumi ayyatakal antatakallama yen ngucap samawat jeung ar qala tayakin nyarios samawat jeung ar busyra ari kabungan anu badag liman eta pikeun jalma soma anu puasa siman Ramadana dina bulan Ramadan bil jannati surga. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan langit dan bumi, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara, maka langit dan bumi akan berbicara. Bahagialah orang-orang yang melaksanakan puasa, bahagialah orang-orang yang melaksanakan saum, bahagialah orang-orang yang melaksanakan puasa di dalam Ramadan. Bahagia besar dengan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, motivasi buat kita di bulan Ramadan kali ini, semangat untuk melaksanakan ibadah puasa, semangat untuk melaksanakan ibadah saum, semangat untuk melaksanakan persiapan ibadah sunnah dan ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan ini. Wa qala sareng nyarios Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Nabi, as-siyamu hari pirang-pirang puasa junnatun eta jadi tameng, jadi penutup minan nari tina seuneu neraka kajunnati ahadikum seperti tameng salah saja anjeun minal kitali tina perang. Sahabat Abah dimanapun berada, puasa 1, 2, 3, 1 bulan lamanya kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan akan menjadi tameng, akan menjadi penutup dari api neraka. Seperti sahabat-sahabat sekalian, atau kita melihat bagaimana orang perang membawa tameng sebagai penahan senjata-senjata musuh. Artinya, puasa akan menjadi tameng dari kita dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka godaan apapun, rintangan apapun di dalam pelaksanaan Ramadan di tahun ini, kita dan tahun-tahun yang akan datang, kita pertahankan. Karena panasnya neraka di dunia kecil, besar neraka di akhirat nanti. Nauzubillahi min zalik, kita mendapatkan api neraka di akhirat nanti. Nauzubillahi min zalik. Bahkan kata baginda Nabi, kalau seandainya sebiji sawi neraka disimpan di ibu jari kaki,
sebiji sawi disimpan di ibu jari kaki, maka otak kita akan mendidih. Otak kita akan hancur, seluruh badan kita hancur. Itu hanya sebiji biji sawi. Apalagi kalau di akhirat nanti, na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, jauhkan kita, abah, keluarga kita, dan sahabat-sahabat kita dari api neraka. Khususnya di bulan Ramadan ini dan di bulan-bulan yang akan datang. Wa qala sareng nyarios Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shaimu ari anu puasa iza aftara di mana buka si shaim. Salat tah bakal maca pangampura alaihi kasih shaim sal malaikatu malaikat hatta yafrugo sehingga beres si shaim. Apabila, kata baginda Nabi, apabila orang yang sedang puasa berbuka, datang maghrib, berbuka, maka malaikat, ribuan miliaran malaikat akan membacakan istighfar buatnya sampai selesainya berbuka puasa. Kalau kita berbuka puasa, seumpamanya berbuka, itu ada beberapa menit. Kalau buka, dulu minum air zam-zam, minum kurma, minum air biasa, lalu sesudahnya buka kita, upamanya sholat maghrib dulu, lalu kita makan, berapa menit kita melaksanakan berbuka puasa. Maka selama kita dari mulai berbuka sampai akhir kita makan, malaikat akan membacakan istighfar buat kita. Malaikat akan meminta barokah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang melaksanakan berbuka puasa. Maka sangat luar biasa buat kita semua ketika berbuka puasa, bukan hanya bahagia, akan tetapi akan mendapatkan istighfarnya malaikat, akan mendapatkan istighfarnya malaikat, akan mendapatkan keberkahan, akan mendapatkan keberkahan yang dibacakan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang berbuka puasa. Subhanallah. Wa qala sareng nyarios Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in eta pikeun saban perkara zakatun ari zakat, sedekahna, wa zakatul jasadi sareng ari zakatna jasad, sedekahna jasad, as-saumu eta puasa. Kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap sesuatu yang ada di muka bumi ini pasti ada zakat, ada sedekahnya, ada pembersihnya. Nah, salah satu zakat sedekah jasad kita adalah dengan saum. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mata setiap hari kita diperlihatkan kepada seluruh alam. Telinga kita mendengar semua suara-suara kita dengar oleh telinga kita. Lalu tangan kita, kulit kita bagaimana merasakan lembut dan kasar, panas dan dinginnya yang ada di muka bumi ini. Mulut bisa mengucapkan apapun itu. Nah, zakat kita, penglihatan kita, tangan kita dan seluruh badan kita, seluruh kujur badan kita dengan melaksanakan saum. Maka saum di bulan Ramadan kali ini, hati-hati. Mata kita jangan melihat kepada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bibir kita jangan sampai menggibah, menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain. Telinga kita jangan sampai mendengar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk tangan, kaki, perut, dan seluruh kujur badan kita. Bersihkan. Jadikanlah saum ini adalah buat sedekah kita. Selama 1 bulan kita digodok oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintah oleh Allah Subhanahu untuk melaksanakan saum yang salah satunya adalah sebagai zakat jasad kita. Mari di bulan Ramadan ini jadikan mata kita sedekah. Jauhkan dari sifatan yang dilarang oleh Allah. Jadikan tangan kita sebagai sedekah. Jangan pergunakan tangan kita kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggota badan kita jadikanlah sedekah dengan melaksanakan saum, yang artinya adalah seperti zakat mal.
Kalau harta sudah nisab, zakat mal sudah nisab, zakat tijaroh sudah nisab, hewan ternak sudah nisab, maka dikeluarkan zakatnya, dikeluarkan sedekahnya sebagai pembersih dari harta benda yang kita miliki. Di Ramadan itu juga ada zakat fitrah, keluarkan zakat fitrahnya. Dan saum adalah zakat buat badan kita. Maka semangat, lebih semangat untuk melaksanakan saum dan menjauhkan diri seluruh badan kita dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan, bisa digunakan dalam kehidupan keseharian kita. Mata kita hanya melihat kepada hal-hal yang baik, telinga kita hanya mendengar kepada hal-hal yang baik, bibir kita hanya mengucapkan dengan hal-hal yang baik, tangan dan kaki kita melambaikan, melangkah ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sareng nyarios Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumus shaimi aripu ari kulemna jalma anu saum ibadatun eta jadi ibadah. Wasumtuhu sareng ai repehna asisaim tasbihun eta tasbih. Wa amaluhu sareng ari pekerjaanana sisaim mudha'afun eta ditikel-tikel. Wa du'auhu sareng ari du'ana sisaim mustajabun eta diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Wa zanbuhu sareng ai dosana sisaim maghfurun eta dihampura. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa baik sunat atau fardu, khususnya di bulan Ramadan kali ini, di fardu bulan Ramadan kali ini, apabila baca Quran sudah capek, tasbihnya sudah capek, tidurnya saja sudah menjadi ibadah. Tidur orang yang berpuasa karena sudah lelah membaca Al-Quran, sudah capek, sudah bekerja dan lain-lain, tidur menjadi ibadah. Diamnya saja menjadi ibadah. Dan pekerjaan amal solehnya, kalau istri masak meladeni suami, suami mencari nafkah buat anak dan istrinya, membaca Al-Quran, tasbih, itikaf, sholat, berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menyapu, membersihkan jalan, beres-beres di masjid, di madrasah, di pesantren dan lain-lain, amal soleh. Membahagiakan orang lain, memberikan takjil terhadap orang yang berpuasa, memberikan kalimah-kalimah thayyibah, kalimah-kalimah baik. Itu pahalanya akan dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doanya akan diijabah oleh Allah. Keinginannya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya harus ingat sahabat-sahabat dimanapun berada, ijabah doa itu kebanyakan ada 3. Yang pertama adalah ijabah doa kita diijabah saat itu juga. Ada yang kedua, simpanan di akhirat. Dan yang ketiga, menjadi ampunan dosa kita. Jadi jangan kecil hati. Oh, kita minta uang, uangnya gak datang-datang. Jangan salah. Kita akan mendapatkan ampunan dari Allah. Kita akan mendapatkan surga Allah nanti di yaumul qiyamah. Maka berdoa di bulan Ramadan mustajab. Kapanpun itu, mau siang, mau pagi, mau siang, mau sore, itu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Masya Allah. Bahagialah kita berada di bulan Ramadan di 1445 Hijriah. Bahagialah kita berada di bulan Ramadan di tahun 2024 ini, diberi kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah saum dengan sempurna, bisa melaksanakan ibadah zakat dengan sempurna, melaksanakan ibadah sunat dengan sempurna, melaksanakan ibadah tarawih dengan sempurna, melaksanakan witir berjamaah dengan sempurna. Bahagialah buat kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan melaksanakan ibadah buat kita, memberikan ampunan terhadap kita dan orang tua dan sahabat-sahabat kita dan anak-anak kita, diberikan oleh ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita, istri kita, suami kita, anak kita, cucu kita, sahabat-sahabat kita, mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan ibadah saum dengan sempurna. Jauhi yang membatalkan saum, jauhi yang memberikan makruh terhadap saum. Laksanakan sunnahnya di dalam saum, laksanakan keparduan di dalam saum. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Jangan lupakan niat kita di dalam Ramadan. Jangan lupakan sunat kita. Jauhi yang membatalkan saum buat kita semua. Mudah-mudahan video singkat ini
dalam kitab Tanqiul Qaul, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah dalam harokatnya, mohon di kolom komentar supaya perbaikan buat Abah di lanjutan kitab Tanqiul Qaul ke depan. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe-nya. Jadi tolong bantu channel ini bisa bermanfaat lebih luas lagi, bisa bermanfaat buat Abah dan keluarga dan seluruh sahabat-sahabat sekalian. Jangan lupa like, komen, subscribe, karena subscribe itu adalah gratis. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Abah dan keluarga. Kita bisa melaksanakan ibadah saum dengan sempurna. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin.